Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saya doakan kita semua berada dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, sehat-sehat, dan dapat menjalankan aktivitas di hari ini. Yakin dan percayalah, Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu besertamu, sebab janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 Februari tahun 2025. Tidak seperti yang lazim, kali ini hanya ada 2 pertanyaan yang diajukan. Biasanya kan ada 3. Tapi kali ini hanya ada 2 pertanyaan yang diajukan. Mari kita langsung saja masuk memperhatikan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa perintah yang diberikan kepada orang Israel di dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua, bagaimana bentuk strategi gereja untuk terus memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini? Saudara, itulah 2 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita langsung saja membahas dan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, apa perintah yang diberikan kepada orang Israel di dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13? Kitab Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi. Musa adalah penerima perintah dari Tuhan dan kemudian Musa menuliskan perintah ini kepada bangsa Israel. Perintah yang ditulis oleh Musa ini kemudian diberikan kepada para imam dan juga tua-tua bangsa Israel. Nah, kita tahu bersama para imam adalah pengangkut tabut perjanjian. Dan di dalam tabut itu ada 2 loh batu dan tongkat Harun. 2 loh batu itu berisi 10 hukum. Dan tongkat Harun itu kita tahu bersama, tongkat ini pernah berbunga. Nah, ketika bangsa Israel berhenti pada satu tempat, para imam ini segera menjalankan tanggung jawab mereka melayani ibadah yang dihadiri oleh seluruh orang Israel. Nah, mereka ini, para imam ini, mendapat pembagian perintah Tuhan yang ditulis oleh Musa. Selain mereka, ada juga tua-tua atau pemimpin masyarakat kala itu. Musa memberikan catatan perintah yang ditulisnya itu, yang ditulis kepada bangsa Israel itu, dia bagikan kepada para imam dan tua-tua, agar para imam ini dan tua-tua ini mempelajarinya. Agar para pemimpin ini mempelajarinya, kemudian merekalah yang menyebarluaskan apa yang mereka pelajari tersebut. Nah, ini merupakan manajemennya Musa. Musa sadar dia tidak mungkin dapat menjelaskan, dia tidak mungkin dapat memberitakan semua perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel. Karena itu dia membutuhkan orang lain. Nah, dia memanggil imam-imam, dia memanggil tua-tua, dia memilih para pemimpin. Pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dia libatkan dalam proyek ini untuk memberitakan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Nah, apa isi perintah Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ini? Dari ayat 9 jelas, perintah Tuhan ini disebut hukum Taurat atau hukum pengajaran Tuhan. Sebab kata Taurat dalam bahasa Israel, Torah, artinya pengajaran. Jadi, Taurat itu adalah pengajaran Tuhan atau petunjuk hidup yang diberikan oleh Tuhan. Dari Ulangan pasal 1 ayat 5 kita membaca, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat itu, katanya. Nah,
Apa yang dikatakan Musa itu dapat kita baca dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20. Ini semua ditulis oleh Musa. Dan Musa mengawali tulisannya dengan riwayat pengangkatan hakim-hakim, riwayat ke-12 pengintai, riwayat hukuman atas Israel, riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan, dan seterusnya. Riwayat. Musa mengawali tulisannya dengan menceritakan apa yang pernah terjadi. Jadi di sini Musa seolah memperlihatkan kepada umat Israel tentang apa yang telah terjadi dalam sejarah hidup bangsa Israel. Musa mengajak umat Israel untuk belajar dari sejarah. Identitas suatu bangsa dapat dipahami dengan baik jika kita belajar dari sejarah. Karena itu Musa mengawali tulisannya dengan menulis riwayat-riwayat. Kemudian tulisannya ini berakhir dalam kitab Ulangan pasal 30. Di sana Musa mencatat tentang kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Semuanya ini adalah hukum Taurat, pengajaran yang datangnya dari Allah melalui Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Setelah Musa selesai menulis hukum Taurat yang dia sebut dalam ayat yang ke-11, Musa memerintahkan hukum Taurat itu dibacakan di hadapan seluruh bangsa Israel, bahkan kalau ada orang asing di situ, itu juga dibacakan di hadapan orang asing. 7 tahun sekali pada hari raya Pondok Daun, hari raya peringatan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun, ya, 7 tahun sekali dalam perayaan Pondok Daun, hukum Taurat ini dibacakan. Nah, seluruh bangsa Israel diperintahkan mendengar hukum Taurat dan belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini adalah mentaati perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, ini tentu saja bukan hal yang mudah, mengingat bangsa Israel berada di padang pasir. Tetapi Musa menegaskan bahwa hal ini sangat penting jika mereka mau hidup takut akan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita lihat pertanyaan nomor 2. Bagaimana bentuk strategi gereja untuk terus memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini? Ini pertanyaan yang sangat baik, saudara sekalian. Bicara strategi, itu berarti bicara metode. Memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini membutuhkan strategi, membutuhkan metode yang benar dan tepat. Mengingat generasi muda sekarang ini lahir dan besar di era digital. Pada zaman teknologi informatika berkembang pesat. Nah, berikut ini saya akan paparkan bentuk strategi gereja untuk terus memperdengarkan firman Allah kepada generasi masa kini. Yang pertama, gereja mesti memfasilitasi ibadah keluarga. Waktu ibadah diatur oleh keluarga. Gereja memfasilitasinya dengan tata ibadah dan renungan harian. Jadi ini difasilitasi oleh gereja sehingga semua keluarga mengadakan ibadah keluarga yang tata ibadah dan renungannya telah disiapkan oleh sinode. Yang kedua, gereja menyediakan buku renungan kontekstual untuk setiap golongan, bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak. Harus ada buku bacaan bagi mereka, sebab tantangan yang dihadapi oleh gereja saat ini luar biasa. Nah,
Jika mereka tidak punya pemahaman bagaimana bergereja, bagaimana hidup sesuai dengan firman Allah, maka gereja mengalami kesulitan untuk menerapkan ajarannya karena orang-orang ini tidak punya dasar yang kuat. Karena itu, pemberian buku renungan kontekstual untuk mereka sangatlah penting. Yang ketiga, gereja mesti mentransformasi bentuk ibadah di gereja. Ibadah untuk kaum yang sudah tua itu berbeda dengan ramuan ibadah untuk kaum muda. Kaum muda membutuhkan pendekatan yang memang khas kaum muda. Jika orang tua beribadah dengan lagu tradisional, lagu klasik, maka kaum muda dapat menggunakan lagu yang kontemporer, lagu yang menyentuh hati mereka. Intinya, gereja menolong warganya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang keempat, gereja perlu melakukan pendekatan partisipatif. Artinya, anak-anak muda mesti diajak terlibat atau berperan serta dalam pelayanan gerejawi. Ada sebuah pemahaman yang menurut saya tidak benar yang berlaku dalam beberapa gereja, yang mana untuk urusan pelayanan itu ada di tangan majelis jemaat. Saudara, engkau bertanggung jawab atas pelayanan itu, tetapi untuk melaksanakan pelayanan, engkau harus melibatkan anak-anak muda agar mereka terbiasa dalam melakukan pelayanan di dalam gereja. Yang kelima, gereja harus menciptakan iklim persahabatan yang sejuk, yang nyaman, yang membahagiakan. Sedapat mungkin setiap relasi yang retak dijembatani oleh gereja dan ditolong agar mereka memperbaiki relasi yang retak itu. Yang keenam, gereja perlu menanamkan spirit misioner kepada warga jemaat agar dimanapun mereka berada, mereka termotivasi menjadikan hidup mereka sebagai kesaksian bagi banyak orang. Yang ketujuh, jadilah gereja yang terbuka. Semua warga jemaat tahu program gereja, terlebih paham tentang pengelolaan keuangan di gereja. Jangan tutup-tutupi pendapatan dan pengeluaran keuangan di dalam gereja. Semua warga jemaat harus tahu itu, agar kepercayaan semakin tinggi dan tidak ada kecurigaan dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, jika ini terjadi, maka ada transparansi dalam pengelolaan keuangan gereja, dan pelayanan gereja menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, gereja harus memanfaatkan teknologi informatika saat ini dalam pelayanan gerejawi. Ada banyak anak-anak muda yang paham tentang hal itu. Gereja bisa meminta bantuan mereka untuk menggunakan sarana itu dalam pelayanan bergereja. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Dengan demikian, selesai sudah tanggung jawab saya untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih. Mintalah selalu hikmat Tuhan agar engkau dapat memahami kebenaran firman-Nya dan berjalan ke arah yang benar. Tuhan Yesus, sumber hikmat, memberkati kita semua.